cuman nek keluar resik keluar sini. Ya situ-situ. Remaining the moment satrining tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goib sejati senusantara. Bertemu lagi dengan saya Mbah Goib dengan channel Mbah Goib Beraksi. Di sini saya Mbah Goib beserta kru akan menelusuri atau akan mengungkap sebuah misteri yang dimana ada sesuatu perkampungan pada tahun 1920. Konon kampung yang sudah berpenduduk itu ada 25 kakak. Ternyata tiba-tiba hanya beberapa hari kampung itu langsung hilang. Ada misteri apa dan rahasia apa, di mana dan kemana orang-orang kampung itu pada pergi, apa bisa dikatakan mengkampung yang menghilang. Dulu kampung itu dinamakan Kampung Grogol, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Pada waktu itu konon di malam hari menanggap wayang kulit yang berjudul Semar Boyong. Ternyata tiba-tiba ada misteri yang sangat tidak terduga. Mari kita lanjutkan, saudara-saudara. Si poda sini sehona lu balik.
di sekitaran sini dulu panggilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mbak Goib dari channel Mbak Goib Beraksi. Kita akan mengeksplor sebuah kampung. Konon dulu itu ada suatu kampung menanggap wayang, judulnya Semar Boyongan, bangun kayangan. Nah, itu ternyata kampungnya jadi sepi sekarang, seperti kayak banyak semak belukar dan tegal-tegalan. Nanti kita langsung temui saja narasumber orang sini. Kita bertanya-tanya sesungguhnya dan sebenarnya ada misteri apa, rahasia apa yang terpendam di sekitaran kampung ini, tepatnya di Desa Giri. Mari kawan-kawan, sahabat goib sejati, sahabat goib sejati, kita telah bertemu dengan seorang petani di sini. Assalamualaikum Pak. Salam. Kemana sini Pak? Ansori. Kalau mereka ini dusun apa Pak? Ini Grogol. dusun Grogol. Dusun Grogol, kecamatan Brotak. Kok kulon itu riyen kok mireng Pak? Kulon itu kok riyen kok mireng nek bahwa teng mriki teng kampung iki niku maune omah dandan. Terus sanjane niku pernah nanggap wayang wong, wayang kulit. Kampungnya niku sing dadi manggone omah mriki dadi dah niku asline pripun to Pak? Kepengen ngetos kisahe ngono Pak. Nggih, nek kula niku boten ngetos persis. Cuman diceritani bapak kula. Nggih. Kula mriki niku waune perkampungan. Mriki perkampungan nggih. Nah, terus ngerti desa nanggap wayang Semar Boyong. Semar Boyong. Oh, boten Semar Boyong kayangan boten. Boten. Ning Semar Boyong. Boten jangu sami pindah danten teng kampung niku. Teng kampung sebelah Grogol. Grogol, tasih Grogol tapi mriki Grogol Lor. Oh, nek mriki riyen jenenge desa kampung niku Grogol Lor. Nggih. Jur wong-wong niku biasa nanggap wayang niku mbuh enten napa kok saged ngerti-ngerti do pindah teng mereka ya disini Grogol tapi Grogol Kidul. Mereka nggih enten leluhure. Nggih enten. Niku sarean. Sareane teng mriko niku Pak. Enten kalih enten mriko enten gangsal. Terus sing mriko niku sarean umum. Oh, sing mriki leluhur, sing mriko umum. Berarti nggih wawane riyen sajake jenengan diciptani kaliyan bapake jenengan niku. Rumiyin sepanjang mriki niki omah sedanten. Omah sedanten wae. Niku enten pinten kakak Pak? Nek riyen niku enten pinten keluarga ngoten. Trio sing ngoten namung enten selangkung napa pinten nggih? Selangkung kakak. Ternyata ada 25 kampung atau rumah atau kakak, dan setelah malam itu nanggap wayang berjudul Semar Boyong. Itu ternyata kampung ini orang-orangnya pada gak kerasan semua di sini gitu ya Pak. Nah sekarang udah menjadi tegal-tegal dan menjadi banyak juga tanah yang tidak terurus atau banyak terbengkalai. Tentunya seperti ini ditanami banyak lombok ini ya Pak. Cabai. Mungkin sing cerita liane sing menurut ceritanya Bapak jenengan punya enten sing sorone kok wong-wong saged lunga saking mriki sebabnya napa? Nggih, turune teko boten kraos. Turune boten ngantos sebulan pindah danten. Niku setelah kejadian nanggap wayang. Niku sing nanggap niku memang kampung niku perti desa turune. Oh niku dalam acara nek sakniki nggih napa nggih? Agustusan napa? Nggih perti desa niku napa? Oh, perti desa berarti kaya sabranan ngoten niku. Oh, soalnya acara penting, adat istiadat, acara ting kampung mriki ya nggih. Nek mriko leluhure mriki niku kemana sih Pak? Nek sing disarek itu mriki mboten ngertos. Oh, ngoten. Nek sing pun pindah ke mriko niku namine Mbah Rejo Leksono.
Pemudane mriki. Pemudane kampung Mriki. mriki. Nggih, areke teng. Oh, tapi syariane teng mriko. Nggih teng inggil mriki niku. Boten teng mriki niki. Boten nek Nek sing niki umum. Sate yo secara cikal bakale kalau leluhurin desa Giri. grogol. Grogol nggih. Grogol lor. Nek sing teng mriku terus leluhure pindah teng Grogol gitu. Niku namanya Mbah Kyai ngoten. Mbah Kyai Harjo sono. Harjo sono. Kita kita itu tak di kula. Nggih. Aku beda nyari mriki. Nek sito pun ping kampung mriki. Ada ceritane teng mriki terus sapa yang tidak teng pecah yang meninggal itu teng mriko. Ya untuk itu teman-teman sahabat Gaib Sejati, ini saya telah bertemu langsung dengan Bapak siapa? Bapak Ansori, yang memang dari Bapak dan Mbah Bae memang betul-betul asli dari kampung Grogol sini, yang dulu pernah ada sesuatu kejadian atau terjadi hal yang tidak seperti yang tidak diinginkan dan tidak terduga. Dulunya banyak rumah-rumah penduduk di sekitaran sini, konon katanya rumah-rumah itu pada menghilang, ternyata pindah sebelah, iya Pak? Iya. Nanti itu sahabat Gaib Sejati, nanti kita coba mencari ada apa rahasianya, judulnya wayang tentang Semar Boyong. Jadi bukan Semar Boyong kayangan, tapi Semar Boyongan. Semar Boyong. Jadi itu nanti suatu saat kita akan langsung kita mencari sesuatu yang hal-hal mengenai tentang riwayat goib atau dulunya itu gimana kita bisa menguaknya. Jadi dulu ini dia omah-omah ya Pak. Niku omah janten, tapi nek sing sarian mriki niku sarian apa? Boten enten sing ngertos, tapi cuman nek kula resik-resik cok kula resiki. Oh, ngoten. Tapi malah sing jaroh teng mriki mah tiyang tepi-tepi. Oh, ngoten. Sing sarian Malah gangsal iki. Wonten gangsal. yen wis apokat ning truk menika. Nah niku sing gangsal nek inggile teng mriki niku. Mun nek sing jaroh kaki malam sosok kliwon kali Mas Liwan tiyang tepi. Ini pas malam sosok kliwon lho iki. Oh, nggih no. Nggih niki. Iya sosok kliwon iki. Jane yo kata Kan Senin Wage iki. no agar ting mriki ning atas wonten kadang cok tanglet-tanglet terus kadang. Lu mboten ngertos Pak nek sariane niku cuman memang tanglet itu ngaten sarian niku. Tapi mboten enten sing rumat. Terus kadang nek kula pas macul napa-napa nggih kok kula sing sing dimakulke teng mriki mboten ngertos. Oh, ngoten. Bapake kula mohon mungkin mboten ngertos. Cuman ya Pak, terima kasih untuk keterangan Bapak. Oh ya, matur nuwun. Mari kula nyuwun ngapunten Mas, saged napa-napa niki. Napa ngobrol kenapa nggih. Niku bagas nggih apokat ngalir pas lincang kuburan. Jadi wet niki nggih. Nggih. Wet niki mriko. Niko sing nika enten Trobo nika lho. Sak derenge kelapa nika lho. Nggih, di tengah ndake. Ini ki tengah-tengah niku. Panji kula turahake sing Oh niki. Kelapa niki. Iki. Enten wit niku kok ijo niku. Oh niki. Rembuyu iki. Oh niki. Oh rondo nulung. Nggo tak nganggo. Nggih. Kakak diamek parene mak. Kamu kamar iki mawon. Nggih. Kamar iki. Sarang bapak mriki. Niki nganu pun kok apa? Niki cepet kamu. Oh ya. Ini ya. Yo. Mari kita mencari makam yang ada sariannya. Apa gini?
Salah cepat. Aku juga kesisan Pak, sing sebelah sing kono kita numpak ke kono bisa Pak. Aku nih dong kali pas maju. Salah sih yang lu dibutuh jalur upah bener kadang itu kondisi kadang seperti Ya iya saya berarti antri kesetul. enggak gonta-ganti tiang itu ya. Ini barangnya pun 30 kali. Oh nggih. Kepala kula boten sengaja nggih sing dadak. Grogol ya? Nah, kula niku sebetulnya ngantuk. Oh iya. Itu foto tak boleh. Terusnya nih boten wonten barang. Barangnya langsung ke sini. Ngajul. Tak yang kawan Mas. Mau Mas? Sahabat goib, jadi kalau menurut prediksi saya dari mata goib saya, kenapa kampung di sini pada waktu itu banyak yang pergi? Karena di saat manggar atau pertunjukan wayang kulit yang berjudul
Semar Boyong itu ternyata di sekitaran sini itu jin-jin itu pada nggak karuan, istilahnya pada kacau balau, seperti kayak ada angin besar dan terjadi seperti angin besar dan banyak kilatan-kilatan seperti kayak sinar-sinar, tapi itu bukan petir, tapi kayak batu akik pada terbang sana kemari. Nah akhirnya sekitaran kampung itu seolah-olah itu pikiran dan hatinya itu seolah kayak kena sirat, kena gendam. Jadi pokoknya semua banyak orang itu padanya betah, pengennya pergi dari tanah sekitaran sini. Itu karena apa? Karena rahasianya itu memang di tanah Jawa. Saya berinteraksi dengan salah satu di sini, ternyata kalau lelakon atau lakone pakai kata-kata semar atau semar apa, contohnya yang seperti di sini adalah pada waktu itu ada pesta rakyat ingin memeriahkan biar tambah meriah, akhirnya nanggap wayang. Nah ternyata tiba-tiba kok lakone itu semar boyongan. Di saat itu kenapa rahasianya kok seperti orang-orang pada nggak kerasan di sekitaran sini? Karena yang namanya di tanah Jawa, kalau sekitaran khususnya Jawa Tengah, kalau membuat lelakon wayang kulit jangan mengatakan semar apa judulnya atau lakone. Sebab apa? Karena rahasianya Semar mati, Semar bisa meninggal sampai 7 kali itu karena adanya ikatan antara energi manusia dengan energi tanah, yaitu yang namanya 7 kali kan. Semar itu mati oleh Bagong, ditempel pakai lempung, budeli. Akhirnya begitu udeli Semar itu ditempel lempung oleh Bagong, Semar hidup lagi sampai 7 kali. Maka di tanah Jawa ini ada namanya 7 macam tanah, hanya ada di Jawa Tengah, ya ada di Indonesia ini. Ternyata itu banyak menyimpan rahasia. Kenapa gunung tidak bisa disebut udeli wong tanah Jawa? Ya karena Semar sendiri turunnya lahirnya ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah, bukan di India, bukan di Amerika, tapi di tanah Jawa. Ternyata rahasianya sangat misteri. Dan tadi saya berinteraksi dengan dunia gaib, itu memang dari zaman dulu, dari leluhurnya, dari mbah-mbahnya orang-orang Jawa itu dulu. Jangan sekali-kali di daerah Magelang khususnya menganggap wayang kulit lakonnya Semar, menggunakan kata Semar boyong kayangan atau Semar apa. Jangan, itu sangat saklak dan sakral, sangat berbahaya. Dan ternyata misterinya ada di situ. Kenapa Gunung Tidar dan tanah Jawa itu dikatakan udeli Jawa? Ternyata begitu hebatnya dan begitu sakralnya orang-orang Jawa pada zaman dulu kala. Bukan seperti orang-orang kayak saya, orang-orang kayak zaman sekarang. Ya begini, bisa begini aja. Maaf, bisa seperti ini, bisa begini, lihat goib aja udah berani bikin konten. Ya kalau ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan, saya juga manusia yang lemah, tapi saya berusaha. Kita tetap ingat tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apa yang terjadi bukan kehendak manusia, tapi kehendak alam. Alam juga hanya atas kehendak izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, salam gaib sejati Nusantara. Saya Mbah Goib Beraksi akan menelusuri lagi kenapa kampung ini pada hilang begitu saja dari sekitaran tanah ini. Sekarang kita lihat banyak rumput-rumput dan banyak tanaman-tanaman. Dan ini suatu bukti ada makam, 5 makam
sebagai bukti bahwa di sini dulu pernah ada suatu perkampungan. Dan Bapak tadi juga sudah mengatakan, kita sudah berbincang-bincang dengan beliau, ternyata di sini ya begitulah terjadinya, ada suatu kampung yang hilang, dalam arti ternyata misterinya ada di sini. Dan itu, salam gaib sejati. Sampai jumpa lagi. Mari kita lihat-lihat apa sekitaran sini. Kalau di sekitaran sini dengan mata gaib saya melihat di daerah sana itu ada sekian banyak gerombol-gerombol, itu banyak ada kerajaan makhluk jin-jin. Kalau di sekitaran makam ini saya cuma melihat 3 mas, 3 tapi besar, keren, hitam, matanya besar satu. Itu di sini di pohon itu. Ya kalau malam mungkin lebih serem atau lebih misteri, lebih menakutkan. Ini saya, nanti kita akan melihat di lokasi sekitaran sana. Memang dulu di sekitaran itu ada rumah sekitaran itu juga, karena ada satu kayak sumur, tapi pastinya gimana saya kurang paham. Ternyata di Jawa ini banyak sekali misteri-misteri dan mistik-mistiknya yang kita harus membuka dan kita harus menguaknya. Di setiap sudut sekitaran tanah ini ternyata ada yang jaga. Seperti kayak ya, kalau bangsa-bangsa potongan saya nggak lihat, tapi kalau bangsa genderuwo atau jenis hutan saya tidak melihat